Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Pentakosta bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari Minggu Pentakosta hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 1 sampai ayat 11 sampai dengan ayat 14. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita telah memasuki Minggu Pentakosta. Persis seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika ia bangkit dan ketika ia naik ke sorga. Ia memberitahukan kepada para muridnya bahwa ia akan mengutus Roh untuk menuntun mereka. Itu sebabnya Pentakosta mengingatkan kita, mengingatkan orang yang percaya bahwa Allah telah mencurahkan Roh Kudusnya kepada setiap orang percaya. Allah memberikan Roh Kudusnya seperti yang dikatakan di dalam nas kita ini, diam di dalam hati setiap orang percaya. Diam di dalam hati kita semua. Karena itu, tugas Roh Kudus seperti yang diuraikan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, Roh Kudus itu akan mengajarkan dan mengingatkan apa yang telah diajarkan Allah kepada kita. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, yang berdiam di dalam diri kita, itulah yang akan mengajarkan dan mengingatkan akan apa yang telah dikatakan oleh Allah kepada kita. Itulah sebabnya perayaan Pentakosta itu kita rayakan dengan sukacita, karena Roh Allah itu berdiam di dalam diri kita, mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita apa yang telah diajarkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Kitab Yesaya pasal 63 yang menjadi khotbah kita pada Minggu Pentakosta ini membimbing kita untuk melihat apa yang telah diperbuat Allah kepada kita. Apa yang telah diperbuat Allah kepadamu. Apa yang diperbuat Allah kepada keluargamu. Nas kita hari ini adalah merupakan bagian dari doa Yesaya yang disampaikan sebagai bentuk evaluasi kenapa mereka terbuang dan menjalani pengalaman buruk selama di dalam pembuangan. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa mereka mengalami pengalaman yang buruk selama dalam pembuangan? Karena itu, kita melihat nas ini sebagai bentuk permohonan dan juga sekaligus seruan untuk bertobat. Nas kita pada hari ini, di Minggu Pentakosta ini, adalah sebagai bentuk permohonan dan juga sebagai bentuk seruan untuk bertobat kepada setiap orang percaya. Kita bisa melihat di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 10, pasal 63 ini, kita melihat kenapa bangsa Israel mengalami pengalaman buruk selama di dalam pembuangan. Ternyata dikatakan bahwa kebaikan
dan tuntunan Allah yang diberikan kepada mereka dibalas dengan pemberontakan. Kasih Allah yang telah diberikan kepada mereka yang menuntun mereka dibalas dengan pemberontakan. Mereka mendurhakakan Roh Allah yang selama ini menunjukkan kasih setianya kepada mereka. Itulah bentuk pemberontakan mereka. Padahal nas kita ini menguraikan bahwa mereka telah menerima kasih setia yang begitu sangat luar biasa. Bahkan di dalam doa Yesaya di dalam nas kita ini diuraikan, mereka diingatkan kembali akan penyertaan Allah kepada nenek moyang mereka, kepada mereka ketika Allah membawa mereka keluar dari Mesir, dan ketika Allah memakai Musa hambanya itu membawa mereka keluar dari Mesir. Masakan mereka tidak ingat akan hal itu? Masakan mereka tidak ingat kasih setia Allah yang menuntun mereka, yang memberikan kepada mereka kasih setianya, yang memberikan kepada mereka manna, yang memberikan kepada mereka keteduhan, yang memberikan kepada mereka kesempurnaan selama di dalam perjalanan itu. Akibatnya, ketika mereka tidak mengingat itu, Allah sendirilah yang berperang melawan umatnya. Allah sendirilah yang berperang melawan bangsa Israel ketika mereka tidak mengingat kasih setia Allah kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana kita memaknai firman Tuhan hari ini di tengah-tengah kehidupan kita sekarang? Tentu kita semua banyak menerima kasih setia yang diberikan Allah kepada kita. Bagaimana Allah menuntun kita, bagaimana Allah memberikan kebutuhan kita, bagaimana Allah menyelamatkan kehidupan kita, bagaimana Allah memberikan sukacita kepada mereka. Seharusnya itu mampu menyadarkan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang setia dan maha pengasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam perayaan Pentakosta hari ini, ketika Roh Kudus itu telah berdiam di dalam hati kita masing-masing, dan ketika Roh Kudus itu ada di dalam setiap orang percaya, ingatlah, Roh Kudus itulah yang mengingatkan saudara. Roh Kudus itulah yang mengajarkan kepada saudara akan apa yang telah diajarkan kepada kita selama ini. Itu kita kenal dengan suara hati, dengan suara Allah yang berdiam di dalam diri kita. Roh Kudus itu jugalah yang menuntun kita seperti yang digambarkan di dalam nas kita ini, ayat yang ke-13. Yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Roh Kudus itulah yang menuntun saudara. Roh Kudus itulah yang menuntun saya. Seperti Ia menuntun umatnya. Seperti kuda yang melintasi padang gurun, Allah akan memberikan kepada kita sukacita. Ketika kita ada di dalam pergumulan, ketika kita ada di dalam kesulitan, ingatlah, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ada Roh Kudus yang mengajarkan kita bahwa Allah itu bukanlah Allah yang mati. Bukanlah Allah yang tinggal diam dengan persoalan yang kita hadapi. Tetapi Ia peduli dengan kehidupan saya. Ia peduli dengan kehidupan saudara. Ketika Ia memberikan kesejahteraan kepada umat Israel, Ia juga akan memberikan kesejahteraan kepada kita. Ketika Ia memberikan rancangan damai sejahtera kepada bangsa Israel, maka Ia juga menjanjikan rancangan damai sejahtera kepada kita, orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, karena itu dengarlah Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Dengarkanlah suaranya. Dengarkanlah Ia yang mengingatkan kita.
dengarkanlah Ia yang mengajarkan kepada kita supaya kita bersukacita di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu adalah jaminan. Roh Kudus itu adalah merupakan materai keselamatan yang akan kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini di Minggu Pentakosta, ketika kami menerima curahan Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami mau dengar-dengaran dengan Roh-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, yang berdiam di dalam diri kami, supaya kami bersukacita menjalani hari-hari kami ke depannya. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.